di sini kita akan menggunakan goal sheet dengan cara langkah pertama adalah kita menghitung omset penjualannya dulu. Dengan cara kita dapat mengalihkan antara smartphone yang terjual dengan harga per smartphone-nya. Maka sama dengan smartphone yang terjual dikali dengan harga per smartphone lalu kita enter. Maka di sini akan muncul angka 46 juta. Kemudian kita dapat menghitung total modal dengan cara mengalihkan smartphone yang terjual dengan modal per smartphone-nya. Maka kita dapat menulis rumus sama dengan modal per smartphone dikali dengan smartphone yang terjual. Kita klik enter. Maka di sini akan muncul angka 38 juta. Kemudian untuk menghitung keuntungan bersihnya, kita dapat mengurangi omset penjualan dengan total modal. Maka rumusnya adalah sama dengan omset penjualan dikurangi dengan total modal. Lalu kita enter. Maka di sini akan muncul angka 8 juta. Kemudian untuk menggunakan goal sheet kita bisa ke data, lalu kita ke what if analysis, kemudian kita pilih yang goal sheet. Nah, untuk yang pertama set sell ini adalah kita dapat ganti dengan keuntungan bersih. Nah, untuk yang to value-nya, karena ini kita akan menggunakan 50 juta, maka kita ganti menjadi 50 juta. Lalu untuk yang ini dapat kita ubah di sini, di sel smartphone yang terjual. Oke. Nah, maka di sini akan berubah secara otomatis. Kemudian untuk yang kedua, untuk 150 juta, sama caranya dengan cara mengetik data, lalu kita bisa ke what if analysis, kemudian ke goal sheet, lalu di sini kita ubah seperti tadi di keuntungan bersihnya, kemudian di sini kita ubah menjadi 150 juta. Kemudian yang ini kita ubah di sel yang ini, lalu kita klik OK. Oke, maka akan muncul seperti ini dan kita bisa mengetahui. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan solver. Bagaimana sih cara memaksimalkan profit dengan menggunakan solver? Yang pertama, kita bisa pergi ke data, kemudian kita pilih solver. Untuk yang ini, kita bisa memilih sel yang berwarna orange. Kemudian yang itu, kita pastikan dia memilih yang next. Untuk yang baik ini, kita bisa memblok kolom jumlah yang harus dibuat. Kemudian kita bisa memasukkan batasan-batasan ketentuan yang ada di sini dengan cara mengklik Add. Nah, untuk yang pertama, ini kita ubah di blok kolom jumlah yang harus dibuat. Kemudian yang ini kita pilih yang integral. Oke, kalau sudah kita pilih Add. Kemudian yang selanjutnya kita bisa memilih kolom total yang ada di sini. Kemudian yang di sini kita ganti menjadi sama dengan. Lalu untuk yang ini kita bisa memilih dengan kolom kapasitas produksi ini. Lalu kita klik Add. Kemudian yang selanjutnya kita bisa memblok kolom jumlah yang harus dibuat. Lalu yang ini kita pilih tanda lebih kecil dari sama dengan, dan untuk ini kita bisa memilih kolom perkiraan penjualan per hari. Kita blok saja. Lalu kita add. Kemudian yang terakhir kita bisa memilih kolom total modal yang paling bawah. Kemudian yang ini kita isi lebih kecil dari sama dengan. Kemudian untuk yang ini kita bisa memilih kolom modal yang dimiliki. Kemudian kita klik. Jika sudah, kita bisa silang saja. Kemudian akan muncul seperti ini. Jika sudah benar semua, kita bisa pencet Save. Kemudian kita bisa pencet Save, maka akan muncul tabel seperti ini, maka kita bisa klik OK.
Nah, maka di sini angka-angkanya akan muncul seperti ini. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan menghitung antara keduanya ini. Untuk yang pertama, kita bisa menghitung yang paid dengan rumus ketik sama dengan total paid age dibagi dengan new customer paid. Lalu kita enter. Maka akan muncul angka seperti ini. Dan kita bisa mendragnya hingga ke bulan Desember. Nah, maka akan muncul angkanya secara otomatis. Kemudian untuk yang kedua, kita bisa menggunakan rumus ketik sama dengan total paid age dibagi dengan rumus sum. Lalu kita bisa memblok antara new customer paid dan new customer organic. Lalu kita tutup kurung dan kita klik enter. Lalu kita bisa mendragnya hingga ke bulan Desember lagi. Dan maka akan muncul angka seperti ini dengan otomatis. Untuk selanjutnya kita akan menghitung customer retention dengan menggunakan cohort analysis. Nah, untuk mengisi data yang ada di sini, pertama kita bisa mengklik sama dengan, kemudian kita scroll ke atas lalu pilih angka 35, kemudian dibagi dengan sel yang sama lagi, tetapi kita kunci dengan simbol dolar. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa nge-drag ke kanan, lalu kita upload semua datanya, lalu kita bisa mendragnya ke bawah. Kemudian untuk angka 0% bisa kita hapus dengan cara mengklik tombol kontrol, lalu kita hapus satu persatu. Oke, jika sudah terhapus, kita bisa memblok semua datanya. Lalu kita pilih conditional formatting lalu color scales buat mewarnai datanya. Kemudian untuk mengisi kekosongan yang kedua, kita bisa langsung mengcopy data yang sudah ada di atas tadi dengan cara memblok datanya dulu, kemudian Ctrl C, lalu menuju ke halaman yang kosong, lalu kita klik Ctrl F. Lalu akan muncul secara otomatis seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan menyamakan dengan yang ada di atas dengan rumus klik sama dengan, lalu kita bisa scroll ke atas, lalu kita pilih sel yang 1750, kemudian kita bisa langsung enter.
Lalu untuk sel yang sebelahnya, kita bisa klik sama dengan, kemudian klik sel yang ada di sebelahnya, lalu kita pilih tanda plus, kemudian kita bisa klik sel yang ada di net revenue yang di sebelahnya 1.750 tadi. Kemudian kita bisa klik enter, maka hasilnya akan muncul. Lalu kita bisa drag ke kanan mulai dari yang 3.500, lalu kita blok semua datanya, kemudian kita drag hingga ke bawah. Lalu kita hapus aja data yang tidak diperlukan. Kemudian kita bisa memblok datanya, lalu pilih conditional formatting, kemudian color scales, lalu kita pilih warnanya bebas. Kemudian untuk yang selanjutnya kita bisa ketik sama dengan, lalu kita bisa scroll ke atas untuk mencari ini, lalu kita pilih sel yang pertama yaitu angka 1.750. Kemudian kita bagi dengan sel customer cohort yang pertama, yaitu angkanya 35. Lalu kita lock dengan simbol dolar di sesudah D dan sebelum huruf D. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita bisa mendragnya sampai kanan, kemudian kita bisa drag lagi ke bawah. Kemudian untuk sel yang kosong kita hapus saja. Kemudian kita blok datanya, lalu pilih conditional formatting, color scales, lalu kita warnai saja datanya.
Oke, untuk yang selanjutnya kita bisa mengisi data yang ada di sini dengan cara klik sama dengan, kemudian ke kolom revenue by cohort, lalu kita pilih yang angka 50, kemudian dikalikan dengan gross margin, lalu kita kunci Q-nya dengan dolar. Kemudian kita enter. Lalu kita drag ke kanan. Kemudian kita blok datanya. Lalu kita drag ke bawah. Oke, untuk kolom yang kosong bisa kita hapus satu persatu. Jika sudah, kita blok datanya, lalu kita pilih conditional formatting and color scale, lalu kita warnai saja. Nah, pada itu semua datanya sudah selesai dikerjakan.